Ya, anak-anak, selamat berjumpa kembali di pelajaran Matematika kelas 9. Topik yang kita bicarakan pada hari ini masih menyambung pertemuan kita yang minggu lalu, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sesuai dengan janji saya pada pertemuan pertama, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, sebelum kepada sifat-sifat perpangkatan, saya ingin mengingatkan kembali atau mari kita review kembali tentang arti perpangkatan. Arti dari perpangkatan. Nah, di mana kemarin saya sampaikan jika ada A pangkat N artinya sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, dasar inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan sifat-sifat perpangkatan. Kalau saya ambilkan contoh, hanya mengingat kembali 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, dasar inilah yang kita gunakan sebagai landasan untuk memahami sifat-sifat perpangkatan. Ingat, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Mereview pemahaman kita pada pertemuan pertama, mari kita masuk pada materi pada saat ini, yaitu sifat perpangkatan. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Oke? Ya, kita maju pada sifat-sifat perpangkatan. Nomor 1. A pangkat N kali A pangkat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sifat ini dapat kita buktikan dengan contoh. Dua pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perhatikan sifatnya, sifat yang kita gunakan, pangkatnya yang berbeda, sedangkan bilangan pokoknya tetap sama. Hingga hasilnya ini 2 kali 2 kali 2, saya buka kurungnya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5. Mari kita coba bandingkan dengan sifat yang diberikan ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu sama artinya 2 pangkat 3 ditambah 2. Berapa, anak? Tentu 2 pangkat 5. Jadi antara arti perpangkatan dengan sifat yang kita gunakan menghasilkan hal yang sama. Itulah buktinya bahwa sifat yang pertama A pangkat M
dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai catatan anak-anak, bilangan pokoknya tidak boleh berbeda. Ini bilangan pokoknya. Ya, demikian sifat yang pertama. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada sifat yang kedua. Pada sifat kedua, berikan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Mari kita buktikan dengan contoh. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? Sesuai dengan sifat perpangkatan. Ayo kita ganti biar lebih jelas. Tulisannya anak-anak biar dipahami lebih bagus. Saya ganti spidol. 2 pangkat 4 kita ubah. Tetapkan 2 pangkat 4. Karena pembagian boleh saya tulis seperti ini. Sama artinya dengan per ya. Supaya artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi atau per 2 kali 2. Perhatikan bilangan yang sama, penyebutan pembilangnya kita coret. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, mari kita lihat berapakah hasilnya. 2 pangkat 4 kita bagi dengan 2 pangkat 2 menggunakan sifat sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 2. Ternyata hasilnya persis sama. Ya, ini hasilnya sama. Oleh karena itu sifat yang kedua, jika ada bilangan pokoknya A dipangkatkan dengan N kemudian dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N seperti contoh tadi. Oke, gampang kan anak-anak? Iya, anak-anak tidak usah tegang-tegang. Kita lakukan ini semuanya dengan mudah. Ingat, kalau mau pasti bisa. Oke, next. Mari kita lanjutkan pada sifat yang ketiga. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. A pangkat M pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Berbeda dengan yang tadi, A pangkat M kali A pangkat N dengan sifat yang pertama tadi. Ini sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya A pangkat M kali N. Mari kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 pangkat 3, hasilnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Kita lihat anak, karena pangkatnya 3 kita kalikan 1, 2, 3. Jadi 3 pangkat 2 nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Kita ubah 3 pangkat 2 nya sesuai dengan arti perpangkatan menjadi 3
kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5 kali 3. Supaya tidak bingung, saya kurung 3 pangkat 2 3 kali 3, 3 pangkat 2 3 kali 3, 3 pangkat 2 3 kali 3. Kita buka kurungnya, akan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali, saya ulangi, 6 kali perkalian dari 3 itu, sehingga hasilnya 3 pangkat 6. Sesuai dengan rumusnya tadi, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, hasilnya kita lihat sama. Dengan demikian, apabila kita menemukan perpangkatan dengan bilangan pangkok A, kemudian pangkatnya M, lalu dipangkatkan kembali. Bilangan pangkoknya A, dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, inilah sifat perpangkatan yang ketiga. Karena tentu hal ini tidak susah, karena dasarnya adalah menggunakan pengertian atau arti dari perpangkatan. Saya tegaskan, perpangkatan suatu bilangan adalah hasil kali berulang dari bilangan tertentu, seperti yang kita lakukan ini. Oke, sifat berikutnya yaitu sifat keempat, di mana 1/A pangkat N itu hasilnya sama dengan 1 pangkat N per A pangkat N sama dengan 1/A pangkat N. Kita lihat contohnya. 1/3 pangkat 3, artinya sesuai dengan arti perpangkatan, berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Kita buka kurungnya, 1/3 kali 3 kali 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Hasilnya 1/3 pangkat 3 27. Baik, kalau kita bandingkan dengan sifat ini, 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/27. Jadi kita lihat sesuai dengan arti perpangkatan bandingkan dengan sifatnya, maka hasilnya sama. Jadi setiap kita menemukan perpangkatan, maka kita harus mengingat perpangkatan suatu bilangan adalah hasil kali berulang dari bilangan tersebut. Oke, lanjut. Sifat berikutnya, mana sifat kelima. Jadi sifat keempat sudah jelas, ada bilangan A per B. Nah, A per B kalau kita pangkatkan dengan N, maka hasilnya sama, artinya dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sangat jelas anak-anak. Sehingga sekali lagi, kalau anak-anak menemukan sifat ini, kita lihat contohnya supaya lebih jelas.
Jadi tanpa contoh anak tidak akan bisa membuktikan. Mari kita kembalikan contohnya. Example 2 pangkat per 3 pangkat 2. Sesuai dengan sifat perpangkatan anak-anak. 2 per 3 kali 2 per 3. Kalikan 2 kali 2 per 3 kali 3. 2 kali 2, 2 pangkat 2, 3 kali 3, 3 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya, supaya ada perbedaan anak, hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kalau kita cari hasilnya, 2 pangkat 2, kita ketahui 4. 3 pangkat 2, 9. Bandingkan dengan kita menggunakan sifatnya. 2 per 3 kita pangkatkan dengan 2, artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita lihat, maka jadi dua hal yang sama, sehingga hasilnya tinggal dicari. 2 pangkat 2 berapa? Tadi 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi menemukan bilangan yang sama dengan yang tadi. Oke, 4/9 juga ini 4/9. Jadi sifat yang kelima sangat jelas dengan beberapa contoh. Nanti anak-anak bisa lihat pada contoh-contoh di buku paket. Sangat mudah dan tidak perlu anak-anak mencari yang jauh-jauh. Cukup dengan menentukan bagaimana arti perpangkatan sehingga sifat yang kita buat ini jelas kita buktikan dengan beberapa contoh. Baik, lanjut. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membicarakan 5 sifat perpangkatan, khususnya adalah bilangan berpangkat positif. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat berikutnya, yaitu bilangan dengan pangkat 0. Yaitu pangkat 0. Bagaimana kalau bilangan yang pangkatnya 0? Sambil contoh, 10 pangkat 0 hasilnya 1. 100 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 2000 dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kalau ada A dipangkatkan 0 hasilnya juga sama dengan 1. Kalau P pangkat 0 hasilnya juga 1. Kenapa? Kenapa kok 10 pangkat 01, 100 pangkat 01 dan yang lainnya bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1? Mari kita lihat sifat perpangkatan yang nomor 2. Perhatikan sifat pangkat positif yang nomor 2. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Nah, atas dasar ini kita ambil contohnya. 2 pangkat 2 pangkat 3 kita bagi dengan 2 pangkat 3. Bisa juga kita tulis 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifatnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya, anak? Karena bilangan
pada penyebutnya sama dengan pembilangnya, maka kita dapat sederhanakan, yaitu coret, hasilnya sama dengan 1. Itu kalau kita lihat dari hasil perpangkatan. Bandingkan dengan sekarang. Sesuai dengan sifat yang kedua tadi saya sebutkan, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3. Karena 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2 pangkat 0. Ternyata hasil ini 2 pangkat 0. Hasilnya berapa tadi? Sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1. Inilah yang membuktikan apa ia benar untuk semua bilangan. Mari kita coba dengan contoh berikutnya. Contoh berikutnya, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. Jadi pembagian bilangan dengan dirinya sendiri sama dengan 1, udah jelas. Lalu kita tulis 10 kali 10 kali 10 per 10 kali 10 kali 10. Coret, hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3, sesuai dengan sifatnya, 10 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 10 pangkat 0. Jadi 10 pangkat 0 sama artinya dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan dari dua contoh tadi, berapapun dipangkatkan 0, kalau ada A dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. B kita pangkatkan dengan 0, hasilnya juga sama dengan 1. Berapapun ya dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0 maka menghasilkan 1. Ya, itu anak-anak kenapa bilangan dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kita tinggal menguji cobakan pada beberapa soal. Baik, anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu pangkat negatif. Pada bilangan pangkat negatif, jika diberikan A pangkat min N, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Ini kalau dibuat bentuk umumnya, A pangkat min N sama dengan hasilnya 1 per A pangkat N. Jadi N-nya itu menjadi pangkat pada penyebutnya. Untuk membuktikan apakah sifat ini bisa kita kerjakan, kita ambil contoh yang pertama. 2 pangkat 3 kita bagi dengan 2 pangkat 5. Karena sifat tadi masih kita gunakan, yaitu apabila ada bilangan pokok sama dibagi dengan bilangan sama, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita tulis 2 pangkat
3 dikurangi 5. Berapa? 3 dikurangi 5, 2 pangkat min 2. Jadi 2 pangkat 3 jika dibagi dengan 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 5, yaitu 2 pangkat min 2. Sekarang sesuai dengan arti perpangkatan. 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5, hasilnya 2 kalikan 2, kita kalikan 2 sebanyak 3 kali, dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita kalikan 2 sebanyak 5 kali. Mari kita lihat ada berapa angka 2-nya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita coret. Yang masih adalah 1 dibagi 2 kali 2. Hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Kita lihat hasilnya. Antara 1 per 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat min 2 adalah 2 bilangan yang sama. Atau dengan kata lain, 2 pangkat min 2 sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 2. Jadi memenuhi sifat yang tadi. Selanjutnya kita membuktikan bahwa yang tadi itu benar. Mari kita jawab contoh yang kedua. Yang kedua, 4 kita pangkatkan dengan 2 dibagi dengan 4 pangkat 5. Hasilnya sudah jelas sesuai dengan sifat 4 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3. Jadi hasilnya 4 pangkat negatif 3. Sesuai dengan sifatnya seperti sama dengan yang tadi. 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 per 4 kali 4 kali 4 kali 4 kalikan 4 sebanyak 5 kali. Ada 2 yang sama, kita coret. Hasilnya 1 per 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Jadi hasil ini sesuai dengan arti perpangkatan, hasilnya ini sesuai dengan sifat perpangkatan, maka dapat kita simpulkan 4 pangkat min 3 sama artinya dengan 1 per 4 pangkat 3. Karena bukan hal yang susah dan sangat gampang. Oke, ingat kita harus memahami sifat-sifatnya, kemudian arti dari perpangkatan. Baru nanti kita akan melanjutkan kepada implementasinya pada soal-soal. Oke.